Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Bagaimana kabarnya Pak Cepi? Alhamdulillah baik, Bu Nur. Semoga Bu Nur juga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah saya juga baik Pak. Ngomong-ngomong, ada apa ini Pak Cepi menghubungi saya? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan atau dicurahkan Pak? Iya, Bu Nur. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin sharing tentang peserta didik saya di sekolah. Mungkin nanti ada solusi dari Ibu Nur. Silahkan Pak, dengan senang hati saya akan mendengarkan. Begini, Bu. Ada satu peserta didik saya di kelas 6. Dia mempunyai perilaku yang kurang baik. Yang pertama, dia selalu mengganggu temannya. Kemudian, dia tidak mau belajar. Yang ketiga, dia sering tidak hadir ke sekolah. Jadi punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang usil, suka mengganggu teman, tidak mau belajar, dan sering tidak hadir ke sekolah. Begitu ya Pak? Iya, benar sekali, Ibu Nur. Jadi, Pak, dari percakapan ini apa yang Pak Cepi harapkan? Ini, Bu, saya berharap dari percakapan ini mendapatkan solusi. Bagaimana cara merubah sifat atau perilaku siswa tersebut supaya menjadi lebih baik. Setidaknya tidak mengganggu temannya dan dia mau belajar. Jadi harapan Pak Cepi adalah anak tersebut berperilaku baik dan tidak usil atau mengganggu temannya lagi dan mau belajar. Iya, Bu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kira-kira indikator baik menurut Pak Cepi itu seperti apa ya? Ini kan siswa saya di kelas 6 SD ya. Jadi indikator yang baik menurut saya itu adalah yang pertama, dia tidak mengganggu temannya. Yang kedua, dia saling menghargai dan saling menolong. Yang ketiga, dia mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Iya, dari paparan Pak Cepi, indikator baik yang Bapak katakan yang pertama siswa tersebut tidak mengganggu temannya. Nah, kira-kira menurut Bapak, apa yang Bapak lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut supaya memenuhi indikator baik tersebut? Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan secara personal terhadap siswa tersebut. Mungkin ada sesuatu hal ataupun kebutuhan dasar yang belum terpenuhi atau didapatkan, yang belum saya ketahui. Jadi, saya harus mengetahuinya. Kemudian, yang kedua, saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas dengan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kesepakatan atau keyakinan kelas, beserta tujuan dan manfaatnya. Nah, dengan demikian, siswa tersebut akan memberikan pendapatnya atau ide mereka sendiri sehingga yang disepakati itu misalnya disiplin, saling menghormati, kemudian datang tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi, dengan kesepakatan kelas dari hasil pendapat mereka sendiri, mereka akan bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga, saya akan mencoba menceritakan tentang kisah-kisah keteladanan Rasulullah. Sehingga dari cerita tersebut siswa dapat memahami dan mengenali tentang perilaku dan akhlak yang baik. Baik Pak Cepi, luar biasa langkah yang akan Bapak ambil. Saya simpulkan bahwa tadi Pak Cepi mengatakan bahwa langkah pertama yang akan Bapak lakukan dengan pendekatan secara personal atau intensif ya terhadap siswa tersebut, di mana kemungkinan siswa melakukan hal tersebut dikarenakan karena kebutuhan dasar dia belum terpenuhi yang Bapak tidak tahu mungkin ya. Nah, maka terlebih dahulu Bapak mencari indikator-indikator tersebut. Kemudian yang kedua, tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak akan membuat kesepakatan kelas di mana ini bersumber dari kesepakatan siswa itu sendiri.
Nah, dengan begitu akan membuat mereka bertanggung jawab akan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk memberi motivasi atau contoh yang baik, Bapak akan menceritakan tentang kisah-kisah Rasulullah sebagai teladan yang baik untuk mereka teladani. Begitu ya, Pak? Iya, Bu. Jadi dengan demikian akan menimbulkan budaya positif. Nah, iya Pak, benar sekali. Dengan langkah yang Bapak lakukan tersebut akan menimbulkan budaya positif. Jadi, rencana aksi nyata atau rencana tersebut kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Dari 3 langkah tersebut, saya akan segera melakukan kesepakatan kelas dalam waktu dekat ini. Jadi, kemungkinan nanti baru akan Bapak ceritakan kisah-kisah keteladanan Rasulullah sebagai contoh yang positif ya, Pak. Iya, betul, Bu. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, kata Bapak tadi dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan waktu yang bisa Bapak tentukan untuk membuat kesepakatan segera mungkin, Pak? Tentu, Bu. Saya akan segera melakukannya agar siswa tersebut bisa berubah. Insya Allah di pertemuan besok akan saya lakukan. Baik, Pak Cepi, luar biasa semangatnya. Berarti besok langsung Bapak laksanakan ya. Semoga dengan langkah-langkah yang sudah Pak Cepi ambil tadi bisa mengubah sifat atau perilaku siswa tersebut menjadi lebih baik ya. Nah, kira-kira dari perbincangan kita sore ini, apa yang Bapak dapatkan? Terima kasih sebelumnya Ibu Nur. Pada sore ini, alhamdulillah saya mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi siswa yang berperilaku kurang baik. Saya menjadi mengerti langkah-langkahnya, apa yang harus saya lakukan terhadap perilaku siswa tersebut. Terima kasih Ibu Nur. Kapan hari ini sangat bermanfaat bagi saya. Ya Pak Cepi, luar biasa. Terima kasih juga atas langkah yang akan Bapak lakukan, yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal, membuat kesepakatan kelas, dan menceritakan kisah-kisah teladan Rasulullah sebagai contoh yang baik. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya Pak. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bisa berbincang kembali untuk perkembangan siswa Pak Cepi tersebut. Apakah apakah mendapatkan perubahan lebih baik sesuai yang diharapkan? Demikian menjadi lebih baik ya Pak. Iya Bu Nur, terima kasih kembali atas kesempatannya. Sama-sama Pak Cepi. Ya sudah Pak, kalau begitu kita akhiri perbincangan kita pada sore hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nur. Bagaimana kabarnya? Sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Bu. Saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu Nur sepertinya kelihatan kurang bersemangat. Tidak seperti biasanya. Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Boleh tidak saya minta sepakatannya atau kesempatannya ingin sharing sebentar dengan Bapak? Baik Bu. Silakan. Jangan sungkan ya. Ya Pak, Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya. Jadi begini, ada satu hal yang mengganggu di benak saya dan butuh masukan dari Pak Cepi. Boleh Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Nah, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya ya Pak. Kira-kira ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Nah, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Pak.
Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu Nur. Amin ya robbal alamin. Nah, Amin. sekarang coba Ibu Nur ceritakan apa permasalahan yang Ibu sedang hadapi. Ya begini Pak, jadi pada awal semester ajaran baru ini pembelajaran yang saya lakukan di kelas merasa kurang menyenangkan Pak. Saat belajar murid tidak fokus, murid merasa bosan terhadap materi yang saya ajarkan. Mereka juga sering mendapatkan nilai sebatas KKTP. Saya sering mengulang materi karena banyak murid yang kurang paham. Akan tetapi nilai yang mereka peroleh belum di atas KKTP. Padahal pembelajaran yang saya berikan sudah menampilkan video pembelajaran melalui InFocus, Pak. Begitu ya, Bu Nur. Berarti yang jadi hambatannya adalah pembelajaran di kelas itu kurang menyenangkan. Iya, Pak. Saya merasa pembelajaran yang diterapkan kurang menyenangkan. Baik. Jadi menurut Ibu, apa sebaiknya yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Dan rencana apa yang Bu Nur lakukan? Mulainya dari mana? Rencana saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak, di mana di dalamnya terdapat diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk, agar pembelajaran di kelas lebih menyenangkan. Nah, kemudian saya juga akan mencoba membuat pemetaan sesuai dengan kebutuhan serta minat belajar siswa, Pak. Jadi dengan begitu saya tahu apa yang diinginkan dan disenangi siswa saya. Wah, bagus sekali itu Ibu Nur. Kira-kira siapa rekan kerja yang bisa Ibu percaya untuk bisa membantu dalam melaksanakan tersebut? Rekan saya Ibu Nurul, nanti saya akan meminta Ibu Nurul membagikan lembar asesmen diagnosis kepada murid sambil mengajak murid untuk sharing terkait dengan pendapat murid tentang pembelajaran di kelas yang mereka inginkan agar lebih menyenangkan. Begitu, Pak. Nah, boleh Bu. Nanti coba dilaksanakan ya. Kemudian targetnya kapan kira-kira selesai melakukan pemetaan? Boleh komunikasikan dengan saya bagaimana perkembangannya. Seminggu ya, Pak. Nanti saya akan memberikan informasi kepada Pak Cepi. Baik Bu Nur, nanti boleh komunikasikan bagaimana perkembangannya setelah 1 minggu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Cepi. Akhirnya saya mendapatkan pencerahan mengenai apa yang harus saya lakukan ke depan agar pembelajaran di kelas lebih menyenangkan. Iya Bu Nur, sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh.